Ada kabar gembira bagi pelaku UMKM, jadi ada dua bantuan lagi yang dibuka pendaftarannya di bulan Juni 2021. Jadi selain BPUM 1,2 juta rupiah, ada dua bantuan lagi yang dibuka pendaftarannya di bulan ini, yaitu di bulan Juni 2021, yaitu bantuan wirausaha dengan total bantuan 7 juta rupiah dan bantuan BIP dengan total bantuan senilai 200 juta rupiah, maksimal sampai dengan 200 juta rupiah. Kita akan simak satu persatu untuk bantuan-bantuan yang akan dibuka pendaftarannya di bulan Juni 2021. Kita langsung saja simak bantuan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting bagi teman-teman para nasabah PNN Mekar maupun pelaku UMKM. Jadi ada dua bantuan lagi selain BPUM 1,2 juta rupiah. Untuk yang pertama adalah bantuan bagi wirausaha ya. Pemberian bantuan atau bentuk rincian dan nilai program bantuan dana bagi wirausaha. Yang pertama, program bantuan dana bagi wirausaha diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui deputi dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Program bantuan dana bagi wirausaha diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening penerima program bantuan. Nilai program bantuan berupa bantuan dana atau uang untuk setiap wirausaha maksimal sebesar 7 juta rupiah. Pelaku akuntansi terhadap program bantuan dibukukan oleh penerima program bantuan. Penerima program bantuan dana bagi wirausaha. Yang pertama, persyaratan penerima program bantuan. Calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha secara umum antara lain: yang A, individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Yang B, memiliki rencana pengembangan usaha atau proposal paling sedikit memuat identitas pengusul sebagaimana tercantum pada contoh nomor 1. Informasi usaha atau perhitungan laba atau rugi, rencana penggunaan dana, dan foto-foto aktivitas usaha. Yang C, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk prosedur pendaftaran bantuan bagi wirausaha, yang pertama, pengajuan proposal berkoordinasi ke dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten atau kota. Yang kedua, verifikasi terhadap calon penerima bantuan wirausaha serta kelengkapan administrasi dilakukan dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten kota. Yang ketiga, proposal direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota dan surat dukungan atau pengantar dari Dinas Provinsi. Untuk informasi mengenai petunjuk pelaksanaan program bantuan dana bagi wirausaha dapat diakses di www.kemenkopukm.go.id. Jadi teman-teman bisa juga langsung masuk ke www.kemenkop.go.id ya untuk pendaftarannya. Jadi silahkan teman kunjungi websitenya, silahkan mendaftar dari sekarang kan. Nantinya teman-teman akan disuruh mengisi surat permohonan pencairan bantuan dana ya. Jadi teman-teman di sini tinggal menulis nama atau lampiran. Di sini juga nama sesuai KTP, nomor NWP dan alamat usaha ya. Teman-teman bisa mengisi surat permohonan rencana usaha. Di sini juga teman-teman menulis surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi teman-teman juga mengisi untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, seperti BPUM ya. Kemudian teman-teman juga mengisi berita acara penarikan dana program bantuan dana bagi wirausaha. Di sini juga teman-teman mengisi nama sesuai KTP, nomor NPWP, alamat sesuai dengan KTP, dan alamat tempat usaha. Jadi itulah bantuan untuk para wirausaha senilai
juta rupiah. Sekarang kita akan melihat bantuan yang kedua dari pemerintah yang nominalnya sangat besar, yaitu hingga 200 juta rupiah, yaitu bantuan BIP. Bagaimana cara pendaftarannya? Lihat videonya selengkapnya. Bagaimana cara memperoleh bantuan BIP? Pertama, kunjungi website BIP di alamat bip.kemenparekraf.go.id. Lalu unduh petunjuk teknis BIP di website. Petunjuk teknis memuat semua hal dan informasi mengenai program BIP, serta sebagai dokumen acuan tentang program BIP. Jadi, harap untuk membaca dan mempelajari setiap poinnya dengan baik ya. Kemudian, pilih kategori program BIP yang akan diikuti. Terdapat dua kategori bantuan yang ditawarkan, yaitu BIP reguler dan BIP jaring pengaman usaha atau BIP JPU. Pelajari perbedaan antara kedua kategori tersebut dalam petunjuk teknis, lalu pilihlah kategori yang sesuai dengan usaha Anda. Ingat, setiap pendaftar hanya dapat mendaftar pada salah satu jenis kategori. BIP reguler diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, maupun badan usaha tidak berbadan hukum dalam bentuk CV. Sedangkan kategori JPU bisa diikuti semua jenis badan usaha. Namun badan usaha yang mendaftar baik reguler maupun JPU harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB dapat mengurus perizinan melalui OSS. Peserta BIP reguler merupakan pelaku usaha pada 6 subsektor, yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Jumlah dana bantuan BIP reguler yang diterima maksimal sebesar 200 juta rupiah per penerima. Sementara itu, kategori BIP JPU diberikan kepada pelaku 3 subsektor usaha, yaitu kuliner, kriya, dan fashion. Besaran jumlah bantuan kategori BIP JPU adalah 20 juta rupiah per penerima. Selanjutnya, lakukan proses pendaftaran sesuai petunjuk, atau dapat juga mengikuti video tata cara pengisian yang disediakan pada website. Isi seluruh data, dokumen, dan informasi yang dipersyaratkan. Dan jangan lupa mengunggah proposal serta dokumen kelengkapan lainnya di website sesuai persyaratan yang diminta. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen akan menjadi faktor penilaian. Pastikan seluruh data dan dokumen yang diisikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nantinya, semua data dan dokumen yang telah diunggah akan menjadi dasar seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal. Apabila lolos seleksi, bagi peserta BIP reguler akan dilanjutkan dengan seleksi presentasi dan seleksi wawancara. Dalam tahap tersebut, peserta diminta menjelaskan kegiatan usaha, proposal, serta rencana penggunaan dana bantuan. Seleksi wawancara dilakukan hanya kepada sebagian peserta yang lolos seleksi administrasi. Untuk sisanya akan dinilai melalui video singkat yang sebelumnya disampaikan oleh peserta. Oleh karena itu, pastikan Anda telah mengupload video singkat sesuai panduan pada petunjuk teknis jika Anda lolos pada tahap administrasi. Setelah itu, juga akan dilakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha untuk memeriksa kesesuaian dan keabsahan antara data dan kondisi di lapangan. Peserta yang lolos menjadi calon penerima BIP akan diumumkan secara resmi melalui website dan media resmi Kemenparekraf. Hati-hati penipuan. Waspada terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pihak Kemenparekraf. Ingat, seluruh proses pengajuan bantuan ini bersifat gratis tanpa dipungut biaya atau imbalan apapun. Tunggu apa lagi? Ayo, segera daftarkan usahamu sekarang juga. Mari bersama mewujudkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian bangsa. Ya, kita pasti bisa. Wah, kalau begitu, sekarang aku punya kesempatan untuk mengembangkan usaha lagi. Harus cepat-cepat daftar nih.